Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Gila Maulana, NIM 2211 09 30 15, jurusan Teknik Elektro, program studi D4 Teknologi Rekayasa Instalasi Listrik, kelas 1B. Baiklah, di video ini saya akan menjelaskan aplikasi turunan persamaan garis singgung kurva dan nilai maksimum dan minimum yang berhubungan dengan kelistrikan. Untuk materi yang pertama yaitu turunan. Turunan suatu fungsi berkaitan dengan materi limit fungsi dan gradien garis atau kemiringan garis di suatu titik tertentu. Lalu apa yang dimaksud dengan turunan? Turunan fungsi atau diferensial ialah fungsi lain dari suatu fungsi sebelumnya. Misalnya fungsi f menjadi f aksen yang memiliki nilai tak beraturan. Turunan atau diferensial dipakai sebagai suatu alat untuk menyelesaikan berbagai masalah dalam geometri dan mekanika. Dalam sumber lain mengatakan bahwa turunan suatu fungsi adalah gradien garis singgung fungsi tersebut yang berada di suatu titik tertentu. Aplikasi turunan. Yang pertama, persamaan garis singgung. Yang kedua, nilai maksimum dan minimum. Persamaan garis singgung. Persamaan garis lurus jika diketahui satu titik x1, y1 dan gradien m, maka persamaan garisnya adalah y dikurang y1 sama dengan m dalam kurung x dikurang s1. Jika diketahui dua titik x1, y1 dan x2, y2, maka persamaan garisnya adalah y dikurang y1 per y2 dikurang y1 sama dengan x dikurang x1 per x2 dikurang x1. Perhatikan gambar grafik fungsi y fx berikut. Gradien garis singgung kurva y sama dengan fx di titik a fa adalah m atau gradien sama dengan dy per dx a sama dengan f aksen a. Persamaan garis singgung kurva di titik a fa adalah y dikurang y1 sama dengan m dalam kurung x dikurang x1. Y dikurang f a sama dengan f aksen dalam kurung a dikali dalam kurung x dikurang a. Jika diperlukan, kita juga dapat mencari garis normal di a f kali a yang didefinisikan garis yang melalui titik a f kali a dan tegak lurus terhadap garis singgung di titik AF kali A, sehingga kemiringan garis normal sama dengan min 1 per kemiringan garis singgung. Contoh 1. Tentukanlah persamaan garis singgung dan garis normal kurva y sama dengan x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 2 ditambah 3x dikurang 1 di titik 2, 5. Jawab. Y sama dengan x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 2 ditambah 3x dikurang 1. dy per dx sama dengan 3x pangkat 2 dikurang 4x ditambah 3. Gradien sama dengan dy per dx 2, 5 sama dengan 3 dikali 2 pangkat 2 dikurang 4 dalam kurung 2 ditambah 3 sama dengan 7. Persamaan garis singgung di titik 2, 5 adalah y dikurang 5 sama dengan 7 dalam kurung x dikurang 2. Y sama dengan 7x dikurang 9. Gradien sama dengan min 1 per 7. Persamaan garis normal di titik 2, 5 adalah y dikurang 5 sama dengan min 1 per 7 dalam kurung x dikurang 2. 7y tambah x sama dengan 37. Materi yang kedua yaitu maksimum dan minimum. Maksimum dan minimum suatu nilai dikatakan nilai ekstrim apabila nilai tersebut merupakan nilai maksimum atau minimum. Nilai ekstrim terjadi pada titik-titik kritis. Titik kritis adalah titik dalam daerah asal suatu fungsi, yaitu titik ujung selang, titik stasioner atau titik balik, dan titik singular. Titik ujung selang adalah batas dari sebuah daerah asal suatu fungsi atau selang tertutup. Titik stasioner adalah titik yang membuat turunan pertama dari suatu fungsi sama dengan 0.
Sedangkan titik singular adalah titik yang membuat turunan pertama dari suatu fungsi tidak ada nilainya. Jadi, nilai-nilai ekstrim terjadi pada titik-titik kritis. Cara mencari titik kritis dan stasioner yaitu dengan melihat titik ujung selang tertutup, titik stasioner dan titik singular. Contoh soalnya yaitu, tentukanlah nilai maksimum dan minimum fungsi y sama dengan x pangkat 2/3 dengan selang min 1, 2. Jawab. Untuk mencari nilai maksimum dan minimum, terlebih dahulu dicari titik kritisnya. Yang pertama, titik ujung selang min 1, 2. 2 titik stasioner atau titik balik dengan cara dy per dx sama dengan 0, 2/3x pangkat 1/3 sama dengan 0, 2/3x 1/3 sama dengan 0. Jadi tidak ada nilai x yang memenuhi persamaan di atas, sehingga titik stasionernya tidak ada. 3 titik singular, yaitu titik yang membuat turunan pertama dari fungsi tidak ada nilainya. Caranya yaitu dy per dx sama dengan 2/3x 1/3 x sama dengan 0. Membuat nilai dy per dx tidak ada dan x sama dengan 0 berada di selang min 1, 2. Sehingga titik kritisnya adalah x sama dengan min 1, x sama dengan 0, dan x sama dengan 2. Lalu disubstitusikan titik kritisnya ke dalam y. Maka y min 1 sama dengan min 1 pangkat 2/3 sama dengan 1. Y 0 sama dengan 0 pangkat 2/3 sama dengan 0. Y2 sama dengan 2 pangkat 2/3 sama dengan 1,59. Jadi nilai maksimumnya adalah 1,59 di titik x sama dengan 2. Sedangkan nilai minimumnya adalah 0 di titik x sama dengan 0. Contoh soal persamaan garis singgung yang berhubungan dengan kelistrikan. Persamaan garis singgung pada kurva titik sambung pada sebuah instalasi listrik Y sama dengan X kuadrat ditambah 2X di titik 1, 3 adalah. Diketahui Y sama dengan X kuadrat ditambah 2X. X1 sama dengan 1, Y1 sama dengan 3. Pertanyaannya yaitu persamaan garis singgung. Jawab. Pertama kita harus mencari gradiennya terlebih dahulu dengan menggunakan turunan. Fx sama dengan X kuadrat ditambah 2X. Jadi turunannya yaitu f aksen X sama dengan 2X ditambah 2. Gradien sama dengan f aksen dikali 1 sama dengan 2 dalam kurung 1 ditambah 2. Jadi didapat gradiennya yaitu 4. Untuk mendapatkan persamaan garis singgungnya kita menggunakan persamaan Y dikurang Y1 sama dengan M dalam kurung X dikurang X1. Y dikurang 3 sama dengan 4. X dikurang 1. Y dikurang 3 sama dengan 4X dikurang 4. Min 3 nya dipindah ruaskan ke sebelah kanan. Jadi 4X dikurang 4 ditambah 3. Y sama dengan 4X dikurang 1. Jadi persamaan garis singgungnya yaitu Y sama dengan 4X dikurang 1. Contoh soal maksimum dan minimum yang berhubungan dengan kelistrikan. Tentukanlah kuat arus maksimum dan minimum dari selang 24 jika muatan yang mengalir mengikuti persamaan Q sama dengan 2T pangkat 2 dikurang 4T tambah 6. Q menyatakan dalam jumlah muatan yang mengalir dalam satuan kolom dan T menyatakan waktu. Jika diketahui titik ujung selang atau waktunya yaitu 2, 4, Q-nya 2 tambah Q-nya 2T kuadrat dikurang 4T tambah 6. Pertanyaannya itu kuat arus maksimum dan minimum. Jawab. Pertama kita mencari titik stasionernya, yaitu Q sama dengan 2T kuadrat dikurang 4T ditambah 6. Q aksen sama dengan 4T kurang 4.
4T dikurang 4 sama dengan 0. 4T sama dengan 4. T sama dengan 1. Lalu kita substitusikan dalam bentuk T sama dengan 2 dan T sama dengan 4. T sama dengan 2. 2 dikali 2 pangkat 4 dikurang 4 kali 2 ditambah 6. 8 dikurang 8 ditambah 6 sama dengan 6. T sama dengan 4. 2 dikali 4 pangkat 2 dikurang 4 dikali 6 ditambah 6. 32 dikurang 16 ditambah 6 sama dengan 22. Jadi untuk T1 jumlah muatan yang mengalir sebesar 4 kolom. Untuk T2 jumlah muatan yang mengalir sebesar 6 kolom dan T4 jumlah muatan yang mengalir sebesar 22 kolom. Jadi untuk T1-nya merupakan nilai minimum karena jumlah muatan yang mengalir sebesar 4 kolom dan nilai maksimumnya terletak pada T4 yang berjumlah 22 kolom. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.